pagi, apa kabar saudara? Senang sekali saya Magda Juliani kembali menjumpai Anda dalam berita Riau dan Kepri hari ini. Sejumlah informasi terhangat telah kami siapkan untuk Anda. Berikut di antaranya. Gubernur Riau Abdul Wahid dan beberapa orang pejabat daerah lainnya terjaring operasi tangkap tangan atau OTT Komisi Pemberantasan Korupsi. 9 orang yang terjaring OTT dibawa ke kantor KPK di Jakarta. Polisi menggerebek rumah pengedar ganja di Kampar, seorang tersangka ditangkap. Sesosok mayat pria ditemukan di semak-semak di Tanjung Pinang. Polisi masih menyelidiki penyebab kematian. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menangkap 10 orang pejabat daerah dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Pekanbaru Riau, Senin sore 3 November. Juru bicara KPK mengatakan, dari 10 orang yang tertangkap OTT, sebagian merupakan penyelenggara negara. Tim penyidik masih melakukan penyelidikan intensif dan 10 orang yang tertangkap OTT akan dibawa ke gedung KPK Jakarta. Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dari 10 orang itu apakah memang dibenarkan sudah ada kepala daerah? Dari 10 orang tersebut, pihak-pihak yang diamankan dari pihak-pihak penyelenggara negara. Jadi nanti kami akan update juga siapa saja yang diamankan. Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan sehingga memang tim masih terus bergerak. Jadi kami juga belum bisa menyampaikan secara detail terkait dengan konstruksi perkaranya. Salah seorang pejabat daerah yang terjaring OTT yakni Gubernur Riau Abdul Wahid. Belum diketahui pasti perkara yang menjerat orang nomor 1 di Provinsi Riau tersebut. Diduga terkait suap pembangunan sejumlah proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Provinsi Riau. Ahmadison dan Aulia Ronituah melaporkan dari Pekanbaru Riau. Pasca operasi tangkap tangan atau OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, aktivitas pemerintahan Provinsi Riau tetap berjalan normal seperti biasa di kantor Gubernur Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru Riau. Sejumlah pekerja aparatur sipil negara dan honorer masih beraktivitas. Sebelumnya, Abdul Wahid terkena OTT yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin sore. Informasi yang diterima, ada 10 orang termasuk Gubernur Riau terjaring. Abdul Wahid yang merupakan Wakil Sekretaris DPW Partai Kebangkitan Bangsa Wilayah Riau, dilantik sebagai Gubernur Riau pada Februari 2025 lalu. Asisten 2 Setda Provinsi Riau M. Job Kurniawan menyebut, pasca OTT Gubernur Riau Abdul Wahid, aktivitas kantor pemerintah Provinsi Riau tetap berjalan. Pihaknya juga menyebut masih melakukan pengecekan terkait apakah ada ruangan yang disegel oleh KPK. Pihaknya juga enggan menanggapi terkait berapa orang yang terkena OTT oleh pihak KPK.
apa namanya Pak, pasca Pak Gup dibawa ke KPK. Pasti aktivitasnya normal Pak ya, seperti biasa. Ada penyegelan Pak di kantor Pak? Pak, tadi PUPR betul diamankan ke OTT Pak? Pak Jok, izin Pak, berapa orang yang diamankan Pak? Ini aktivitas seperti biasa saja, mohon maaf. Oke. Ke-10 orang yang terjaring OTT sudah dibawa ke kantor KPK Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Ahmad Ison dan Wahyu Falatehan melaporkan dari Pekanbaru Riau. Kejaksaan Negeri Batam kembali menahan satu tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan penutupan aset PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam, Kepulauan Riau. Tersangka berinisial TA merupakan PLT Direktur Utama PT Persero Batam periode 2015 hingga 2018. Sebelumnya, Kejari Batam telah menahan 3 orang tersangka lainnya. Dugaan korupsi penyimpangan penutupan aset PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam pada PT Berdikari Insurance periode 2012 hingga 2021 merugikan negara sebesar 2,2 miliar rupiah. Pelaksana Harian Kasih Pitsus Kejaksaan Negeri Batam mengatakan, penahanan tersangka untuk memperlancar proses penyidikan sekaligus mencegah tersangka melarikan diri dan menghilangkan alat bukti. Sebelumnya, TA tidak hadir saat penahanan 3 tersangka dengan alasan sedang berada di luar kota. Telah dilakukan penahanan terhadap saudara HO, DU, dan BU. Dan saudara TA tidak hadir pada saat itu karena alasan sedang berada di luar kota. Dan kehadirannya hari ini dan langsung kita lakukan penahanan. Yang pada pokoknya, perbuatan para tersangka berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara atas perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan penutupan asuransi aset PT Pengusaha Daerah Industri Pulau Batam atau PT Persero Batam pada PT Berdikari Insurance Cabang Batam tahun 2012 sampai 2021 telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 2.243.940.132 rupiah. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri Batam telah menahan 3 orang tersangka pada 16 Oktober lalu dengan inisial HO, BU, dan DU yang saat ini telah ditahan dan dititipkan di Rutan Batam. Para tersangka dikenakan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Aulia Iksan melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.